Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dioris Kennedy. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi tentang alkohol. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada guru pembimbing, Bapak Marorop Nenggolan. Berikut penjelasan dari saya tentang alkohol. Yang pertama ada definisi. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi OH. Dalam kimia, alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik. Apapun yang memiliki gugus hidroksi OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau karbon lainnya. Selanjutnya terdapat rumus umum alkohol. Senyawa alkohol atau alkanol dapat dikatakan senyawa alkana yang satu atom H-nya diganti dengan gugus OH atau hidroksil. Rumus umum senyawa alkohol adalah ROH, di mana R adalah gugus alkil. Jadi, rumus kimia umum alkohol yaitu CnH2n plus 1OH. Contohnya seperti nomor 1 yaitu metana memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi atau OH, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda, di mana metana berupa gas, sedangkan metanol berupa zat cair. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu etana memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasa disebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya, kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi OH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Jenis-jenis alkohol. Jenis-jenis alkohol secara umum bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah gugus hidroksinya, yaitu senyawa monoalkohol dan polialkohol. Senyawa monoalkohol adalah senyawa yang hanya memiliki satu gugus hidroksi. Sedangkan senyawa polialkohol merupakan senyawa yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksi. Selanjutnya ada tata nama alkohol. Tata nama alkohol terdiri dari IUPAC dan trivial. Namun, dalam kimia, penamaan berdasarkan tentuan IUPAC. Berikut penjelasannya. Tata nama alkohol berdasarkan IUPAC. Pertama, alkohol dengan satu gugus OH memiliki nama lazim alkanol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contoh, metanol, propanol, eptanol, dan seterusnya. Yang kedua, jika posisi OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang OH tersebut. Contoh, 1 propanol, 2 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. Dan yang ketiga, nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal. Contohnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Selanjutnya ada tata nama alkohol secara trivial. Pada tata nama alkohol secara trivial ini, urutan penulisan cabang alkil dilakukan dengan urutan panjang rantai alkil. Contohnya sebagai berikut, seperti foto yang dijelaskan di atas. Selanjutnya ada sifat-sifat alkohol. Sifat-sifat alkohol menyebabkan perbedaan sifat fisika dan kimia suatu senyawa, tak terkecuali alkohol. Adapun sifat-sifat alkohol, yang pertama adalah alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus OH. Artinya bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Selanjutnya yang kedua ada titik didih alkohol. Titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain, seperti eter. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Selanjutnya ada alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Membentuk seperti pada pembahasan sebelumnya, penggantian atom H menjadi gugus OH, senyawa alkosikda logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen.
Selanjutnya ada reaksi-reaksi alkohol. Setiap senyawa hasil turunan alkana memiliki sifat fisika dan kimia yang berbeda-beda. Hal itu juga berpengaruh pada reaksi-reaksi yang bisa terjadi pada senyawa tersebut. Adapun reaksi yang bisa terjadi pada alkohol adalah sebagai berikut. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Substitusi gugus OH dengan halogen menggunakan reaksi PCl5 atau SOCl2 bisa mengalami reaksi esterifikasi. Alkohol bisa bereaksi dengan halogen. Alkohol bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkena pada suhu 180 derajat atau eter pada suhu 130 derajat. Alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran, dan reaksi yang terakhir yaitu reaksi oksidasi menghasilkan aldehid. Alkohol juga mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lain. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya ada etilen glikol. Merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Selanjutnya ada etanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, dan selanjutnya ada juga gliserol yang berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Oke, di sini kita akan mencoba latihan soal. Yang pertama ada soal tata nama IUPAC. Di sini pertama-tama kita lengkapi terlebih dahulu. Di sini masing-masing C masih memiliki 1 tangan, sedangkan syaratnya C harus memiliki 4 tangan. Jadi kita buat terlebih dahulu. Yang ini CH3, ini CH2, ini H, ini H, ini CH2, ini CH3, ini CH3, di sini CH2, di sini H, dan di sini CH3. Selanjutnya kita lakukan penomoran. Kita cari yang dekat dengan OH. Karena OH lebih ke kanan, maka penomoran gugusnya dari kanan ke kiri. Jadi penomoran gugusnya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya karena kita menemukan cabang seperti ini, maka kita lihat di mana rantai cabang yang lebih panjang. Jadi kita belokkan ke bawah menjadi 7 rantai. 6, 7. Di sini sudah terlihat bahwa CH3 di sini merupakan cabang CH3, dan di sini juga CH2 dan CH3 di sini juga merupakan cabang. Jadi CH3 ini dinamakan oleh metil, dan terdapat 2 cabang ini dinamakan oleh etil. Sehingga didapatkan 4 etil, 4 karena cabang yang berada di rantai nomor 4, dan 5 metil, 5 karena cabang yang berada di rantai nomor 5, dan OH 3, OH-nya di rantai nomor 3, pentanol. Pentanol didapatkan karena anom menjadi anol. Anom menjadi anol, dan rantai panjang ke-7 berarti penta. Jadi nama kita sebut OH-nya menjadi 3 pentanol. Oke, setelah kita belajar tata nama IUPAC, sekarang kita belajar tata nama trivial atau tata nama umum. Rumusnya yaitu ROH, di mana R adalah alkil atau cabang dan OH adalah alkohol. Di sini saya mempunyai CCCOH, di mana ketiga C ini dinamakan alkil atau propil. Dan OH sama dengan alkohol. Jadi ketiga nama ini disebut propil alkohol. Itulah video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Apabila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.